ke-37. Ini janji kepala daerah kita kepada rakyat. Maka kita yang hadir hari ini harus kita wujudkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Di dalam misi satu, sumber daya manusia yang unggul itu adalah terwujudnya pengelolaan kesehatan sumber daya manusia yang unggul. Di sini tujuan sasaran sudah terbentuk, Bapak Ibu, usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita harus naik ke angka 74. Kita berada pada hari ini di 2026 angka 73. Masih 22 tahun. Paling tinggi usia harapan hidup. Kemudian stunting kita juga masih tinggi. Maka strategi pencapaiannya kita Bapak Ibu Manjat. ini meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan itu. Buka kembali renjani. Program prioritas kita di sini adalah terkait tentang kesehatan, meningkatkan penggunaan sumber daya penunjang untuk mendapatkan sumber daya kesehatan yang unggul. Optimal upaya pencegahan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Ini harus ada di dalam renstra Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang ODGJ, ini sudah ada di dalam RPJMD. Ya, cakupan orang dengan gangguan jiwa. Ya, sekarang ini pagunya setiap tahun kita rencanakan 2026 itu sebesar 212. Bahkan hari ini lebih. Kita kasih support anggaran. Ya, sampai dengan nanti 2030 331. Jadi pemerintah daerah juga tidak hanya sekedar menulis, tapi juga mengaplikasikan. Jadi sengaja memang kalau setiap pertemuan dinas kesehatan selalu Bapprida diundang untuk mempertanyakan kami didukung apa tidak. Kami dukung apapun programnya selama itu ada di dalam renstra Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut mau ada yang anggarannya di dalam RPJMD. Ya. Jadi akhir dari presentasi saya nggak boleh lama-lama Bapak Ibu. Untuk menurunkan angka sakitan khususnya kesehatan jiwa, maka penting kita kolaborasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya Bapprida untuk mendukung program ODGJ itu sudah ada di dalam RPJMD. Duduk Bapprida. Ya. Jadi hari ini rumah singgah kita sudah support. Tinggal dinas kesehatan mencari lokasinya silakan. Kami menjadi lokasi, kami menyiapkan anggarannya saja. Ya, semoga tertangani, tidak ada yang lagi diam-diam orang-orang gila di masyarakat kita, tapi sudah terlayani dengan manusia. Yang seperti itu, terima kasih. Mohon maaf kalau merasa kurang, nanti kita diskusi di kantor kalau memang ada hal yang penting. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada Pak Kadis. Ada dia aja kan? Mana beliau? Oh, kita panel aja dulu kalau beliau nggak ada. Baik, langsung diskusi aja. Iya. BPM Kan yang materi yang Iya, sama betul, sih. sama. Mudah-mudahan kita semua Langsung sudah diskusi aja. mengerti fungsi kita masing-masing di PPKDN ini. Nanti. Ya, siap. Yang Mudah-mudahan bisa ditambahkan terima kasih. di- Saya mungkin sambil kita menunggu narasumber berikutnya yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan
kita bisa berdiskusi sedikit, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hambatan atau masalah yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu peserta acara kita pada hari ini. Dipersilahkan, kami luangkan waktunya untuk berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan buat Pak Dr. Jackson juga, atau bisa ditayangkan juga ke kami di kesehatan juga boleh. Silakan, waktu depannya kami persilakan. Mungkin Mbak Ulfa bisa dibantu untuk mic-nya, Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala Cabang Masjid Pura oleh 4 Sumbawa, menaungi Dinas Profesi NTB. Saya punya sekolah itu 33 sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi 17 SMA, 12 SMK, 3 SLB. Jumlah siswa saya itu khusus yang negeri 1.706, yang swasta 2.600 orang. Jumlah gurunya 14.000, jumlah gurunya 1.787. Nah, oleh karena itu yang perlu saya tanyakan, tadi saya dengar dari Pak Dokter itu yang depresi ini 1.200 sekian. Apakah yang depresi ini masuk dalam data kami, siswa kami? Karena kalau memang ada masuk siswa kami ke depresi ini, artinya angka putus sekolah bahkan kami akan meningkat nanti. Yang berikutnya, bukan siswa saja yang kami permasalahkan nih Pak Dokter, guru juga. Saya BAP itu ada 17 guru baik yang seribu maupun yang sakit. Karena tidak lepas dari kami, karena BKD provinsi tidak menerima guru yang depresi maupun stres, karena akan berdampak kepada anak. Nah, kami berterima kasih sangat besar sekali kepada pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan. Sudah kami kerjasama melalui puskesmas yang ada pemeriksaan gratis di siswa kami, penambahan darah kepada anak kami. Yang berikut sekarang ada pemeriksaan semuanya lengkap di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor kami, sehingga semakin lama semakin stres dulu, karena mungkin banyak yang kena gula darah tinggi ataupun kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Itu harapan kami kepada dinas kesehatan. Kami mohon agar kiranya mungkin bisa diberikan tugas kepada puskesmas yang ada di kecamatan wilayah masing-masing, dari Alas Barat sampai dengan Teranu, dari Lunyuk sampai dengan Pulau Moyo, selalu ada pemeriksaan gratis kepada anak-anak kami, sehingga di situ akan kami tahu data yang stres maupun yang bermasalah. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran dinas kesehatan maupun pemerintah daerah di kami ini sangat penting untuk menggalangkan anak-anak kami ini bisa sehat dalam belajar, sehingga tingkat depresi semakin kurang. Depresinya yang ada sekarang ini apabila anak-anak itu tidak lulus di perguruan tinggi negeri dan seleksinya jauh daripada kelulusannya, sehingga banyak anak-anak yang stres, terus nilainya anjlok. Terus yang berikutnya adalah karena pengaruh cinta mungkin. Kami guru BK dan kami ambil dari guru BK yang ada di sekolah masing-masing. Setelah melanjutkan yang lebih parah lagi kelas 10-nya, itu kalau tidak bisa masuk ke sekolah unggulan. Nah, ini yang menjadi harapan kami, bahkan dari cabang Jatikpora wilayah Pak Sumbawa itu selalu evaluasi ke sekolah-sekolah 33 sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dan alhamdulillah dengan keberadaan Dinkes bersama kami, puskesmas yang ada di wilayah kami itu selalu membantu dalam pelaksanaan menjaga kesehatan anak siswa kami, sehingga untuk mengurangi depresi. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan, tapi mohon kiranya dari tim keselamatan